Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Kadri dengan NIM P0034102005. Saya dari kelas 2A TLM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang non-protein nitrogen. Non-protein nitrogen merupakan senyawa-senyawa nitrogen bukan protein yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Ada lebih dari 15 NPN berbeda dalam plasma dengan konsentrasi total nitrogen yaitu 250-400 mg per liter. NPN terbesar adalah urea, yaitu sekitar 45%. Zat-zat yang tergabung dalam NPN diantaranya ureum, asam urat, keratin, amonia, dan asam amino. Yang pertama, urea. Urea dibentuk di hati dari katabolisme asam amino atau protein, merupakan produk ekskresi metabolisme protein. Urea difiltrasi di glomerulus dan diabsorpsi di tubulus. Reabsorpsi menjadi lebih besar dengan meningkatnya kadar urea dalam urin. Sebaliknya, reabsorpsi berkurang bila urin makin cair. Meningkatnya urea dalam darah dinamakan uremia. Keadaan ini disebabkan oleh ekskresi urea yang terhambat karena kegagalan fungsi ginjal. Urea darah seringkali diperiksa atas nitrogennya yang disebut dengan istilah BUN atau blood urea nitrogen. Faktor yang mempengaruhi: pertama, diet, 2, umur, 3, penyakit atau kelainan metabolisme. Kelainan kadar urea, prarenal, yaitu dehidrasi, menurunnya katabolisme protein, hipotensi, obat-obatan, dan berkurangnya aliran darah ke ginjal. Renalnya, penyakit ginjal, postrenal, terhalangnya saluran kencing atau obstruksi batu ginjal dan prostat. Gejala klinisnya muntah, kelelahan, anoreksia, penurunan berat badan, kram otot, anemia, dan kelainan jantung yang dapat menurun pada penurunan intake protein, penyakit liver, diare, dan kehamilan. Terus kreatin, disintesi oleh hati, terdapat hampir semua dalam otot rangka. Kreatinin meningkat dalam darah, fungsi renal berkurang, berjumlah relatif kecil dalam darah dan jaringan tubuh. Keratin secara normal di dalam darah akan disaring oleh ginjal dan terakumulasi menjadi urin. Peningkatan kadar keratin dalam plasma dan jaringan tubuh lain akan meningkatkan risiko kerusakan pada ginjal. Keratinin difiltrasi di glomerulus dan tidak diabsorpsi oleh tubulus sehingga hasil lebih akurat dibandingkan pemeriksaan ureum dalam menilai penurunan GFR. Keratin disekresi oleh tubulus jika konsentrasi plasma terlalu tinggi. Keadaan yang berhubungan dengan peningkatan kadar keratin adalah gagal ginjal akut dan kronis, shock berkepanjangan, kanker usus, kanker kandung kemih, testis, uterus, dan prostat, leukemia, dan diet tinggi protein. Keadaan yang berhubungan dengan penurunan kadar keratin dapat dijumpai pada kurangnya asupan nutrisi. Faktor yang mempengaruhi kadar keratin yaitu perubahan massa otot, aktivitas fisik yang berlebihan, obat-obatan, usia, jenis kelamin, kehamilan, dan konsumsi daging merah dalam jumlah yang besar. Keratin meningkat pada gagal ginjal akut dan kronis, leukemia, kanker usus, kandung kemih, testis, uterus, dan prostat, dan diet tinggi protein yang dapat menurun pada lanjut usia, orang yang kekurangan gizi, dan vegetarian. Gejala keratin tinggi yaitu rasa lemah atau lelah, dehidrasi, kebingungan, dan sesak nafas. Selanjutnya, asam urat. Asam urat adalah produk utama dari katabolisme nukleosida, purin, adenosin, dan guanosine. Disintesis di hati dan dikatalis oleh enzim santin oksidase. Selanjutnya, uric acid atau asam urat diangkut ke ginjal. Fungsi ginjal berpengaruh pada ekskresi UA. Dalam jumlah kecil, UA merupakan zat organik yang normal terdapat dalam urin. Hiperurisemia atau kadar asam urat dalam serum yang lebih dari normal. Selanjutnya, kristal asam urat dalam urin tidak mungkin larut pada pH di bawah 6. Untuk nilai normalnya laki-laki itu 4 sampai 8,5 mg per dl dan wanita itu 2,7 sampai 7,3 mg per dl. Klasifikasi asam urat yaitu ada arteritis gout akut, gout interictal, dan arteritis gout kronik bertofus. Faktor-faktor yang mempengaruhi asam urat. Yang pertama, produksi meningkat, kadar dalam darah meningkat disebabkan terlalu banyak purin dalam makanan atau daging, jeroan, kacang-kacangan, unggas, dan seafood. Ekskresi menurun akibat kadar dalam darah meningkat atau pemakaian alkohol dan gagal ginjal. Terus produksi menurun, kadar dalam darah menurun sebagai pengobatan atau diberi obat
yang berkhasiat sebagai inhibitor atau penghambat statin oksidase. Gejala klinis asam urat yaitu artritis akut, sering kambuh dan menahun. Terus yang kedua, pada jaringan ditemukan tonjolan-tonjolan seperti di sekitar sendi, tulang rawan, telinga, bursa ginjal, dan katup jantung. Selanjutnya, asam amino. Asam amino non esensial ialah tubuh makhluk hidup itu dapat membuat jenis asam amino itu. Asam amino esensial ialah makhluk hidup tidak dapat membuat jenis asam amino itu. Asam amino bebas yang terdapat dalam jaringan hidup merupakan hasil residu dari sintesis protein yang kemungkinan hasil degradasi dari protein. Dari asam amino bebas ini dapat terbentuk senyawa-senyawa NPN lainnya merupakan hasil deaminasi atau dekarboksilasi dari asam amino bebas yang dikatalis oleh enzim-enzim tertentu. Banyak senyawa-senyawa amino yang dapat terbentuk dari asam-asam amino bebas seperti amonia sebagai hasil deaminasi asam amino bebas. Amonia adalah hasil katabolisme protein. Banyak diserap dari usus yang terbentuk oleh degradasi bakteri dari diet protein dan urea. Sebagian besar amonia dibentuk oleh bakteri di usus dari protein makanan ataupun dari urea. Amonia dibentuk di hati dengan oksidatif deaminasi asam amino, terutama glutamik dehidrogenase yang mengkatalisa deaminasi dari L-glutarat menuju ke ketogluterat. Amonia diserap dari usus ke dalam vena porta yang mempunyai kadar amonia lebih tinggi dari darah sistemik. Terus darah yang meninggalkan hati benar-benar bebas amonia didetoks di hati. Kerusakan hati yang berat menurunkan urea dan proses detoks kadar amonia meningkat. Perubahan metabolisme amonia terutama disebabkan penyakit hati berat. Terus amonia yang diproduksi oleh ginjal, keseimbangan asam basa. Ginjal mengeluarkan 30-50 mg amonia per hari dan konsentrasi amonia plasma itu di bawah 120 mg per del. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.